Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi yang berjudul integral. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Saya sendiri atas nama Rizal dari Prodi Ilmu Kelautan, Muhammad Ikhwan dari Prodi Ilmu Kelautan, dan Fajri dari Prodi Ilmu Kelautan. Baik, yang pertama yaitu pengertian integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan invers dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Yang pertama, integral sebagai invers atau kebalikan dari turunan yang disebut sebagai integral tak tentu. Kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu disebut integral tentu. Selanjutnya, contoh penerapan integral. Contoh penerapan integral dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang matematika dan teknik. Dalam bidang matematika dan teknik, integral digunakan untuk menghitung volume benda putar dan luasan pada kurva. Yang kedua itu pada bidang fisika. Pada bidang fisika, pemanfaatan integral digunakan untuk menghitung dan menganalisis rangkaian arus listrik, medan magnet, dan lainnya. Yang ketiga itu dalam bidang ekonomi. Integral digunakan untuk menentukan persamaan dan fungsi yang berkaitan dengan ekonomi, konsumsi, marginal, dan sebagainya. Baik, selanjutnya rumus integral. Yang pertama, misalkan terdapat suatu fungsi sederhana AXN, integral dari fungsi tersebut adalah rumus integral, di mana K itu sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan N sebagai pangkat atau derajat, dan C sebagai konstanta. Yang kedua, misalkan terdapat suatu fungsi fx, jika kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fx, maka dapat ditentukan dengan A dan B merupakan garis vertikal atau batas luas daerah yang dihitung dari sumbu X. Misalnya, integral dari fx disimbolkan dengan fx, atau jika dituliskan, maka A, B sebagai batas atas dan batas bawah, integral fx sebagai persamaan kurva, fx sebagai luasan di bawah kurva fx. Selanjutnya, sifat integral. Ada beberapa sifat integral. Yang pertama yaitu integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan suatu kebalikan dari turunan yang biasa disebut sebagai anti-turunan atau anti-derivatif. Integral tak tentu dari suatu fungsi menghasilkan fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tentu, karena masih terdapat variabel dalam fungsi baru tersebut. Bentuk umum integral tak tentu yaitu menggunakan rumus integral tak tentu, di mana fx sebagai persamaan kurva, fx sebagai luasan di bawah kurva fx, dan c sebagai konstanta. Sifat integral yang kedua yaitu integral tentu. Integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berbeda dari integral tak tentu. Integral tentu memiliki nilai tertentu karena batas yang ditemukan sudah jelas. Secara umum, integral tentu didefinisikan sebagai rumus integral tentu, di mana fx sebagai persamaan kurva, b sebagai batas bawah dan batas atas integral, fb, fa sebagai nilai integral untuk x sama dengan b dan x sama dengan a. Sifat integral yang ketiga yaitu integral pecahan. Fungsi pecahan dapat didefinisikan sebagai fx atau gx. Penyelesaian integral fungsi pecahan dapat dilakukan dengan memecah fungsi yang kompleks menjadi beberapa fungsi yang lebih sederhana. Contohnya, integral pecahan. Penyelesaian integral pecahan fungsi pecahan tersebut dapat dipisah menjadi penyelesaian integral pecahan, di mana 2a tambah b, x tambah b dikurang a sama dengan 1, sehingga b dikurang a sama dengan 1 dan a tambah b sama dengan 0, didapatkan b sama dengan 1/2 dan a sama dengan min 1/2.
Maka, dengan menggunakan sifat integral diperoleh penyelesaian integral pecahan. 3 sama dengan 1/2 min n x tambah 1 tambah n x dikurang 1 tambah c1 sama dengan min 1/2 n x tambah 1 ditambah 1/2 n x dikurang 1 tambah c dengan c sama dengan 1/2 c1. Selanjutnya sifat integral yang keempat, yaitu integral eksponensial. Fungsi eksponensial biasanya dinotasikan dengan EX. Beberapa konsep dasar yang harus dipelajari dalam integral eksponensial yaitu rumus integral eksponensial, di mana EX, EKX sebagai fungsi eksponensial dan C sebagai konstanta. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Rizal. Sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Idwan. Di sini saya akan melanjutkan materi sifat integral yang kelima, yaitu integral substitusi. Beberapa permasalahan untuk integral suatu fungsi dapat diselesaikan dengan integral substitusi jika terdapat perkalian fungsi dengan salah satu fungsi merupakan turunan fungsi yang lain. Contoh, misalkan U sama dengan 1/2 X 2 tambah 3, maka DU dx sama dengan X, sehingga X dx. DU persamaan integral substitusinya menjadi contoh. Integral 2 sama dengan minus 2, cos U tambah C sama dengan minus 2 cos 1/2 X 2 tambah 3 tambah C. Selanjutnya, sifat integral yang keenam yaitu integral parsial. Integral parsial biasanya digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Secara umum, integral parsial didefinisikan dengan rumus integral parsial, di mana U, P sebagai fungsi DU, dP sebagai turunan dari fungsi U dan turunan dari fungsi P.